Oke, selamat pagi rekan-rekan Sobat Insight ya. Seperti biasa saya akan menyampaikan kondisi pasar mingguan ya untuk periode 10 April hingga 14 April 2023. Kita mulai ya pada minggu lalu, kita lihat IHSG ini meneruskan penguatan ya selama 3 minggu berturut-turut dan ditutup menguat sebesar 25,8 poin atau naik 0,38% ke level 6.118,57. Kemudian sepanjang minggu lalu kita lihat adanya pergerakan arus asing ini masih masuk ke pasar modal Indonesia khususnya di IHSG. Ini per 14 April 2023 atau secara week on week kita melihat asing ini melakukan net buy sebesar 332 juta US dollar selama seminggu, sehingga secara year to date tercatat investor asing telah membukukan net buy sebesar 961 juta US dollar. Kemudian kita ulas dari pergerakan sektoral di IHSG sepanjang minggu lalu. Sektor energi yang menjadi best performer pada minggu lalu ini kemarin di periode 10 hingga 14 April berbalik menjadi worst performer ya dengan mencatatkan penurunan sebesar 3,45%. Lalu ada sektor teknologi juga mencatatkan penurunan minus 2,007% di tengah aksi penjualan besar-besaran yang melanda saham Gotoh ya. Kemudian kalau kita lihat sebaliknya ya, kalau dari sektor healthcare itu yang menjadi best performer teman-teman karena telah mencatatkan kenaikan 1,04% pada minggu lalu. Dan melihat performa secara year to date, kita lihat sektor industrial menjadi best performer ya teman-teman dengan kenaikan 1,66% dan sektor energi menjadi worst performer dengan penurunan minus 10,67%. Kita beralih ke aset obligasi ya. Di pasar obligasi sendiri imbal hasil US Treasury 10 year yang menjadi global benchmark ini naik ya ke level 3,51% dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat pada level 3,39%. Lalu kita beralih ke pasar obligasi pemerintah Indonesia ya. Kita secara domestik kita review imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun ini tercatat turun ya sebesar 1,4 basis point menjadi 6,65% pada minggu sebelumnya. Kalau kita ulas dari sisi data DJPPR yang dirilis per 13 April 2023, kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah Indonesia ini naik ya teman-teman ke level 823 triliun rupiah dibandingkan data sebelumnya yang dirilis pada posisi 820 triliun rupiah ya, nih data weekly-nya ya, atau setara dengan 14,88% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Lalu kita lihat dari investor institusi perbankan sendiri ini menjadi top seller di minggu lalu dengan mencatatkan penjualan bersih hampir 100 triliun rupiah dan mengakibatkan jumlah kepemilikan mereka menjadi 30% dari total kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia. Tekanan jual yang dilakukan oleh investor perbankan ini diimbangi oleh pembelian dari sisi investor Bank Indonesia, Bank Sentral kita ya, atau Bank Indonesia yang tercatat menjadi net buyer terbesar selama seminggu lalu dengan pembelian bersih juga sama di level senilai 100 triliun rupiah ya, dan mengukuhkan kepemilikan mereka menjadi pemilik 20% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Lalu kemudian institusi asuransi dan dana pensiun juga terus melakukan pembelian bersih sekitar 3 triliun rupiah yang mengindikasikan masih kuatnya support dari investor domestik terhadap pasar keuangan Indonesia khususnya pasar obligasi. Kemudian kalau kita beralih nih ke indikator mata uang kita, rupiah ini ditutup menguat 1,43% terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 14.700 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat pada minggu lalu. Di sisi lain kalau kita lihat persepsi risiko Indonesia cenderung membaik. Hal ini kita lihat dari penurunan indikator kredit default swap 5 tahun yang turun ke level 88,67.
Lalu kita beralih teman-teman ke pasar komoditas nih. Kalau dari harga batu bara ini mengalami koreksi pada minggu lalu. Kenaikan harga batu bara pada minggu lalu hampir menyentuh batas resisten ya, sempat mau menembus kembali lagi di atas level 200 US dollar per ton. Dan kalau kita lihat data pengiriman dari Refinitiv ya, saya mengutip dari mereka, pengiriman batu bara Cina itu pada Maret itu sempat meningkat ya 14% year on year menjadi 94,17 juta ton, di mana sekitar 86%-nya berasal dari Australia dan Brazil. Kalau dari pembukaan kembali impor dari Australia yang setelah dilarang oleh pemerintah Tiongkok ini menguatkan suplai negeri tirai bambu di batu bara di negara tersebut ya. Dan meski demikian, kalau kita lihat konsumsi batu bara di Tiongkok saat ini sedang mengalami musim yang rendah ya, atau konsumsi yang rendah ya, karena permintaan pemanas di musim dingin di bagian utara Tiongkok ini tercatat menurun, sementara permintaan pendingin udara di musim panas ini belum terlihat mulai naik ya. Hal ini memberikan tekanan turun terhadap harga batu bara dalam negeri dan mempersempit selisih harga dengan pasokan dari luar negeri. Kalau kita lihat dari salah satu harga batu bara internasional, tercatat dari Newcastle Coal ini berada pada level 188 US dollar per ton ya. Kemudian kalau dari minggu lalu kita lihat ya, harga komoditas lain juga mengalami cooling down seperti di harga minyak bumi ya, yang sempat bergerak naik awalnya pada pertengahan minggu, namun kembali turun nih di periode tersebut karena disebabkan oleh rilisnya laporan OPEC yang memicu kekhawatiran permintaan musim panas dan aksi dari trader yang cenderung mengambil keuntungan ya, profit taking ya, setelah pasokan harga mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan sebelumnya. Kalau kita lihat dari minyak mentah Brent ini tercatat turun ya pada level 86,31 US dollar per barrel. Hanya kali kedua bulan ini harga patokan global berakhir lebih rendah ya. Kemudian kalau dari minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI di Amerika Serikat tercatat turun ya, ditutup pada level 82,52 US dollar per barrel. Sementara itu kalau kita lihat dari harga komoditas emas kembali mencoba menembus level all-time high teman-teman pada tahun ini ya, yang terlihat pada minggu lalu sempat mencapai level 2040 US dollar per troy ounce, namun kembali tercatat turun dan ditutup pada level 2004 US dollar per troy ounce pada akhir sesi perdagangan di hari Jumat 14 April 2023 kemarin. Lalu kita berlanjut ke beberapa peristiwa penting ya yang terjadi di minggu lalu. Banyak yang terjadi kita lihat di sisi global ya. Pertama kita lihat dari angka inflasi tahunan di Amerika Serikat tercatat melambat untuk periode ke-9 kalinya berturut-turut. Terakhir data yang dirilis itu di angka 5% ya pada bulan Maret 2023, dan ini merupakan level terendah semenjak Mei 2021. Dari 6% yang sebelumnya kita lihat angka rilisnya di level 6% dan di bawah perkiraan pasar yang sempat memproyeksikan rilis inflasinya itu di level 5,2%. Kemudian yang kedua, kita lihat dari Bank Sentral Kanada atau Bank of Canada itu mempertahankan target suku bunga acuannya itu tidak berubah pada level 4,5% pada pertemuan April 2023 yang lalu, dan terus berkomitmen untuk terus memantau data ekonomi terbaru dan untuk keputusan suku bunga kebijakannya di masa depan. Kemudian yang ketiga, tercatat adanya surplus perdagangan di Tiongkok meluas menjadi 88,19 miliar US dollar pada bulan Maret 2023 dari angka 44,35 miliar US dollar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Jauh melampaui perkiraan pasar yang memperkirakan sebenarnya angkanya di level 39,2 miliar US dollar. Angka ekspor ini naik secara tidak terduga sebesar 14,8% year on year. Kenaikan yang pertama dalam 6 bulan dan kecepatan tercepat semenjak Juli tahun lalu. Sedangkan kalau dari data impor tercatat turun kurang dari yang diantisipasi sebesar 1,4% karena melemahnya permintaan domestik di negara tersebut.
Lalu yang keempat adanya data indeks kepercayaan konsumen yang di negara Jepang yang naik menjadi 33,9 pada bulan Maret 2023. Dari angka sebelumnya kita lihat levelnya di 31,1 pada bulan sebelumnya dan di atas perkiraan pasar sebesar 31,9. Ini merupakan angka yang tertinggi semenjak Mei 2022 lalu ketika ekonomi pulih dan lanjut dari gangguan pandemi ya. Lalu yang kelima adalah indeks sentimen konsumen dari Westpac Melbourne Institute. Untuk Australia ini terpantau naik ya sebesar 9,4% month-on-month pada bulan April 2023 dan merupakan angka yang tertinggi semenjak Juni 2 tahun lalu sebesar 85,8. Ya ini angkanya setelah stagnan di level terendahnya dalam 30 tahun dan pada bulan sebelumnya. Lalu peningkatan ini disebabkan ya didukung oleh jeda dan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Australia atau Royal Bank of Australia. Kemudian kita berlanjut ya teman-teman ke berita ya, pekan lalu dari sisi domestik ya. Ini hanya satu aja yaitu dari berita cadangan devisa kita ya. Indonesia ini terpantau naik ya menjadi 145,2 miliar US dollar pada bulan Maret 2023 yang terpantau angkanya di 140,3 miliar US dollar pada bulan sebelumnya ya. Ini merupakan jumlah terbesar semenjak November 2021 karena didorong oleh kenaikan pendapatan pajak serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Dan teman-teman pada minggu ini ya kita akan sama-sama tunggu perkembangan dari pengumuman trade balance Indonesia ya, tepatnya di hari ini Senin 17 April 2023. Kemudian ada keputusan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate pada hari Selasa 18 April 2023. Dan US Initial Jobless Claim yang akan rencananya diumumkan pada tanggal 20 April ini atau tepatnya di hari Kamis nanti ya. Sekian ini weekly update dari kami Sobat Insight. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini update marketnya akan membantu teman-teman investor Sobat Insight dan semoga bisa menjadi bekal kita di minggu ini. Saya akhir kata Insight Investment Management, transforming investment into social impact. Yuk investasiin dan realisasiin.